Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nafal Syaputra. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang bisa disingkat sebagai hakikat NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri negara. Negara Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil jerih payah perjuangan para pahlawan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka, di Indonesia telah terdapat banyak kerajaan yang telah disatukan dari adanya penjajahan oleh Belanda dalam koloni atau daerah jajahan Hindia Belanda. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, nagari atau nagara, yang berarti kota. Dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Inggris disebut state, dalam bahasa Belanda disebut stad, dalam bahasa Prancis disebut l'état, dan dalam bahasa Latin yaitu statum. Banyak sekali pengertian tentang apa itu negara, diantaranya seperti ditulis oleh M. Solé Lubis dalam bukunya Ilmu Negara tahun 1981 November, di mana beliau mengutip pendapat Sunarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Logman. Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan masyarakat. Harold Gillespie. Negara itu adalah satu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan. Woodrow Wilson. Negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Dapat disimpulkan bahwa negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan, baik kedaulatan dalam maupun kedaulatan luar. Sifat negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Menurut Miriam Budiarjo, masing-masing negara memiliki sifat-sifat antara lain memaksa, memonopoli, dan mencakup semuanya. Memaksa. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan harus ditaati oleh seluruh warga negara maupun aparatur negara. Karena apabila dilanggar, alat-alat negara dapat memaksa dengan menerapkan sanksi hukum yang tegas. Memonopoli. Negara dapat memonopoli tujuan bersama dalam negara. Seperti contoh, negara dapat melarang pendirian organisasi atau agama baru yang dilarang oleh undang-undang. Mencakup semua. Hal ini dimaksud bahwa peraturan perundang-undangan berlaku pada semua orang tanpa kecuali. Fungsi negara. Fungsi negara pada dasarnya untuk mengatur tata kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan negara. Negara menurut beberapa ahli tata negara memiliki beberapa fungsi yang harus dilaksanakan. Fungsi tersebut menurut pendapat Charles E. Merriam adalah keamanan ekstern, ketitipan intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo tahun 1996, negara melaksanakan fungsi minimum yaitu melaksanakan ketertiban, law and order, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah kebentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk mencapai kemakmuran rakyat bagi sebuah negara,
berkembang sangat diperlukan campur tangan negara dan peran aktif negara. Fungsi pertahanan. Untuk menjaga serangan dari luar negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan, menegakkan keadilan. Penegakan keadilan dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Tujuan negara. Secara umum, negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya. Dari pembukaan alinea keempat UUD 1945, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unsur-unsur negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di kota Montevideo, bahwa negara harus memiliki unsur A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah tertentu, C. Pemerintah, D. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur negara apabila dilihat dari konsep politik maka harus memiliki dua unsur, yaitu 1. Unsur konstitutif mutlak. Unsur konstitutif harus memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif pengakuan. Unsur deklaratif yaitu pengakuan de facto, kenyataan, dan pengakuan de jure, hukum. A. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara. Rakyat dalam suatu negara meliputi penduduk atau bukan penduduk atau orang asing. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ada dua, yaitu warga negara asing atau warga negara keturunan atau warga negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penduduk adalah setiap orang yang mempunyai tempat tinggal tetap di suatu negara. Penduduk terdiri atas warga negara secara mayoritas atau bukan warga negara minoritas. Warga negara adalah setiap orang yang terikat dengan peraturan negara dan penduduk terikat dengan tempat tinggal. Untuk mendapatkan atau menentukan kewarganegaraan seseorang ada dua asas yang melandasinya, yaitu asas ius soli, asas tempat kelahiran. Asas ius soli adalah penentuan kewarganegaraan sesuai tempat kelahiran tanpa melihat keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat. Asas inus sanguinis, asas keturunan atau pertalian darah. Asas ius sanguinis menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh dengan kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menerapkan asas ini adalah Republik Rakyat Cina. B. Wilayah negara. Suatu yang disebut dengan negara harus memiliki wilayah. Wilayah adalah seluruh tempat, baik berupa daratan, lautan, dan juga udara yang ada di atasnya, yang memiliki batas-batas tertentu. Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Batas ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan secara alam, geografi, buatan, perjanjian, dan lain-lain. Batas alam adalah batas wilayah suatu negara yang berupa alam adalah danau, gunung, sungai, selat, dan laut. Batas buatan adalah batas wilayah suatu negara yang berubah. Batas buatan adalah tembok, pagar, jalan raya. Sebagai contohnya adalah tembok Berlin. Batas astronomi adalah batas berupa garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh batas astronomi negara kita Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Batas perjanjian adalah batas yang dibuat berdasarkan konvensi, traktat, misalnya Konvensi Hukum Laut Internasional. Wilayah daratan.
Wilayah daratan sebagai tempat bermukim dan menyelenggarakan pemerintahan harus memiliki batas-batas yang tegas. Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian antara dua negara atau banyak negara. Pelanggaran terhadap batas daratan akan dikenakan sanksi dari negara bersangkutan. Wilayah perairan. Wilayah perairan atau wilayah laut adalah wilayah yang berada dalam wilayah suatu negara disebut lautan teritorial. Wilayah laut di luar teritorial disebut laut bebas terbuka. Pada tanggal 10 Desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaika mengenai laut teritorial. Dalam perjanjian ini dirumuskan 1. Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari pantai ketika surut. 2. Batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil. Zona ekonomi eksklusif ZEE, yaitu wilayah laut negara pantai perairan diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Perairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh mengarungi atau memakai daerah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonomi, misalnya menggali kekayaan laut, landas benua, atau landas kontinen. Batasnya lebih dari 200 mil. Negara bersangkutan dapat mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban bagi untung dengan masyarakat internasional. Wilayah udara. Wilayah udara umumnya diukur secara tegak lurus ke atas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menetapkan batas negara dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan. Misalnya antara Iran dan Amerika. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yaitu daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain. Kapal yang berbendera berkebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstrateritorial. C. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah seluruh perangkat atau alat perlengkapan negara sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang dasar negara tersebut. Secara teori, bentuk pemerintahan dapat dikelompokkan atas republik dan bentuk kerajaan. Bentuk pemerintahan menunjuk pada bagaimana pemerintahan diangkat atau dipilih. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Sedangkan kerajaan, monarki adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah diangkat secara turun-temurun atau kelahiran. Saat ini bentuk monarki yang berlaku adalah monarki konstitusional, yaitu kekuasaan pemerintah seperti raja, sultan, atau sebutan lain, tidak berkuasa secara mutlak atau absolut. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari suatu negara lain memiliki dampak positif antara lain akan memberi kemudahan dan pergaulan internasional, terbinanya persahabatan dan terpenuhinya kebutuhan. Pengakuan dari negara lain ada dua macam, yaitu pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratif berdirinya suatu negara diperoleh oleh Indonesia dari Mesir pada tanggal 10 Juni 1947 yang kemudian diikuti oleh negara lain secara bilateral. Puncak pengakuan kemerdekaan dari negara lain adalah saat Indonesia diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60. Bentuk negara. Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Semua negara bebas menentukan bentuk negaranya masing-masing. Bentuk negara secara umum dibagi atas negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan. Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah. Berikut adalah ciri-ciri negara kesatuan. Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. 2. Adanya supremasi parlemen pusat. 3. Dalam pendidikan, hanya terdapat satu kurikulum. 4. Hanya terdapat satu konstitusi, undang-undang dasar.
1 kepala negara, 1 parlemen, dan dewan menteri. 5. Hanya pemerintah pusat yang boleh menarik pajak. 6. Tidak ada badan-badan lain di luar pemerintah yang berdaulat. 7. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang ditandatangani oleh pemerintah pusat. B. Negara Serikat. Negara Serikat ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang disebut negara bagian. Berikut ini adalah ciri-ciri negara serikat. 1. Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada di negara bagian. Hubungan antar pemerintah federal pusat dengan rakyat diatur melalui negara bagian. Namun ada beberapa kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah federal seperti kewarganegaraan, menyatakan perang, pos, perdagangan dengan negara lain, masalah antar negara bagian, hubungan internasional, telekomunikasi, percetakan uang, perwakilan diplomatik, statistik, dan semua yang berhubungan dengan hukum internasional. 3. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. 4. Setiap negara bagian berwenang membuat undang-undang, parlemen, kabinet, dan bahkan konstitusi sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi pemerintahan pusat.